Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir? Apa? Gun. Ada keterangan yang Gun? Bagaimana kabar hari ini? Oke, Bapak lihat Anda sudah tersenyum, bersemangat, berarti Bapak yakin sehat semuanya. Ya, jaga kesehatan. Hari ini pelajaran kita juga sampai berikutnya itu lebih banyak lagi karena sebentar lagi kita akan mulai. Jadi persiapkan, jaga kesehatan. Nah, untuk hari ini itu tetap sama seperti pertemuan sebelumnya. Dalam belajar itu tetap bersemangat. Kalau mengikuti pembelajaran jangan hanya semangat di awal saja, tapi pada sampai pelajaran terakhir juga harus tetap semangat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti dengan menggunakan media gambar, kemudian kita melakukan kegiatan diskusi. Kalian sebagai peserta didik itu dapat melengkapi langkah-langkah teks prosedur itu dengan tepat. Lalu kompetensi apa yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini? Masih pada pertemuan sebelumnya, kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah kompetensi keterampilan. Kemarin kita membaca teks prosedur cara membuat keripik singkong pertama contohnya. Kemudian yang kedua cara membuat buku. Kita menyimpulkan isi dari masing-masing teks tersebut. Lalu materi kita hari ini apa? Nah, materi kita hari ini masih berkaitan juga dengan teks cara membuat. Tapi kita bukan menyimpulkan lagi, tapi kita melengkapi. Jadi nanti ada langkah-langkah yang kosong, nama lainnya itu rumpang. Jadi kalau kalian mendengar istilah rumpang atau kosong, rumpang itu nama lainnya kosong. Ada bagian yang tidak ada. Nah, disitulah nanti tugas kita melengkapi bagian yang rumpang atau yang kosong tersebut. Untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini, nanti kita akan mengamati gambar yang telah Bapak sediakan. Nanti setelah kalian melakukan kegiatan mengamati, kalian menyampaikan hasil kalian berdiskusi terkait gambar itu. Nanti ada kegiatan tanya jawab kita, kemudian kita ada melakukan kegiatan diskusi, kemudian menyampaikan hasil diskusi juga, baru nanti kita menyimpulkan pembelajaran secara bersama-sama.
Oke, silakan dibuka dulu gambar yang telah kalian dapatkan. Nah, dapat semua gambarnya? Silakan kalian amati dulu gambarnya dengan kata yang ada pada bagian lain itu. Kira-kira gambar itu tentang apa? Cara membuat mie. Bapak tanya, langkah-langkahnya sudah tersusun belum? Sudah atau belum tersusun? Sudah atau belum? Sudah, Pak. Belum. Jadi kan masih berupa acak, kan? Jadi masih berupa gambar itu acak. Langkah-langkahnya juga acak. Bukan ke samping. Nah, dilihat, jangan main tempe, dilihat langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya dulu. Belum tentu gambar sudah berurutan, tapi langkah-langkahnya pas, salah. Jadi lihat lagi. Langkah-langkah. Ya, pertama. Yang kedua. Tiga. Empat. Yang kelima. Terakhir. Sudah sesuai tidak keterangan dengan gambarnya? Sesuai. Oke. Langkah-langkah. Pertama. Yang kedua. Selanjutnya masukkan mie ke dalam air yang mendidih. Yang ketiga. Kemudian adukkan mie sampai tercampur. Empat. Angkatlah dan masukkan mie dalam wadah yang telah mendidih. Lima. Aduklah mie dan bawang matang. Enam. Mie siap diminum dengan santap. Langkah-langkah itu harus disusun secara berurutan atau sistematis. Kalau urutannya itu tidak sesuai, berarti langkah-langkah nanti akan kita membuat sesuatu itu sulit untuk jadi atau sulit untuk bisa hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tugas kalian secara berkelompok, silakan lengkapi bagian kosong tersebut. Ya, melengkapinya dengan yang bagian mana? Bagian kotak yang paling bawah. Lihat langkah sebelumnya, menyambung atau tidak langkah-langkahnya. Lihat lagi langkah sebelumnya dibaca. Semua perhatikan dulu.
Silakan amati, dengarkan yang disampaikan oleh kelompok WP. Baca dari judul. Langkah pertama. Sama atau tidak? Sama. Langkah kedua, penting. Kemudian langkah yang selanjutnya ialah dengan meletakkan wajan di atas kompor tersebut, masukkan mentega dan tunggu meleleh hingga meleleh dan panas. Langkah ketiga, penting. Agar telur dapat matang secara sempurna, kamu bisa membalik telur dengan menggunakan spatula. Langkah 1, 2, 3. Oke, Untuk langkah pertama, nyalakan api dengan ukuran yang sedang saja. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah dengan meletakkan wajan di atas kompor tersebut, masukkan mentega dan tunggu hingga meleleh dan panas. Sama? Jadi kalau ingin melengkapi ini harus dilihat dulu langkah pertama. Langkah pertama kita disuruh menyalakan api dengan ukuran yang sedang saja. Baru langkah yang kedua kita lihat lagi. Habis kita menghidupkan kompor, apalagi? Oh, ternyata kita disuruh meletakkan wajan atau kuali itu di kompor. Baru udah agak panas kita masukkan mentega. Langkah ketiga sudah ada. Lalu kita pecahkan telurnya ke dalam wajan tadi. Baru yang keempat kita aduk biar matang. Yang kelima kita angkat, kita tiriskan biar minyaknya itu baru yang keenam kita masukkan ke piring. Telur mata sapi siap disajikan dan disantap. Soal yang ini lembar soal, silakan diisi identitas kalian. Mana yang disebut dengan pemukul, mana yang disebut dengan pelari, mana yang disebut dengan wasit, mana yang disebut dengan penjaga garis, banyak. Mana yang disebut dengan uang bebas, ya kan? Jadi dapat disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini, kita belajar bagaimana cara melengkapi langkah-langkah di dalam teks prosedur. Dan langkah-langkah itu harus disusun secara berurutan atau sistematis, tidak boleh terbalik langkahnya. Biar proses atau tujuan yang ingin kita capai bisa tercapai. Tapi kalau ketika sudah langkah-langkah urutannya itu terbalik, tidak sesuai urutan, itu tujuan kita pasti tidak akan tercapai. Untuk pembelajaran berikutnya, kita masih membahas teks prosedur cara membuat. Tapi kita akan menganalisis atau menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Jadi kemarin kan kita sudah belajar kan struktur, kemudian ciri kebahasaannya juga kita sudah pelajari. Untuk minggu depan kita akan belajar mencari struktur di dalam teks prosedur itu apa-apa saja. Kemudian ciri kebahasaannya itu apa-apa saja. Jadi untuk pertemuan berikutnya silakan pelajari lagi di rumah materi terkait struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur.